Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Akhlak yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90 meliputi 3 perintah dan 3 larangan, yaitu perintah berbuat keadilan, perintah berbuat kebajikan atau ihsan, perintah berbuat baik kepada kerabat, dan larangan berbuat keji, munkar, dan aniaya. Pembetulan akhlak masyarakat pada zaman sebelum Islam atau masa Zahiliyah dan ketika bermasyarakat musyrik masih lagi diamalkan. Sering berlaku berbagai perbuatan zalim dan amalan tidak beradab. Amalan seperti mengabaikan hak kaum kerabat, berlaku tidak adil, serta terlibat dalam perbuatan keji dan permusuhan telah menjadi kebiasaan. Ayat ini diturunkan untuk membetulkan keadaan tersebut dengan tekanan bahwa umat mewajibkan manusia berlaku adil, harus berbuat bersama, perlu memelihara hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymanu ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91. Kandungannya adalah tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpahnya setelah kamu meneguhkannya. Allah menjadikan saksi terhadap orang yang bersumpah. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maksudnya itu, di situ itu menerangkan bahwa setiap orang yang berjanji atas nama Allah, maka sebaiknya dia tepatkan, karena Allah pasti tahu apa yang dia perbuat. Sebab-sebab turunnya ayat ini, atau yang disebut juga nuzulul Quran. Pada masa-masa awal penyebaran Islam, atau yang kita sebut dengan kaum kafir Quraisy, orang Zahiliyah pada zaman itu banyak yang cenderung melibatkan nama Allah di setiap perjanjiannya, baik itu dari kalangan orang mukmin sendiri atau kaum yang lain. Mereka membawa-bawa nama Allah dan mereka tidak menepati janji tersebut atau mengingkarinya. Dan ayat ini diturunkan sebagai teguran keras terhadap setiap perjanjian, khususnya yang melibatkan komitmen kepada Allah. Dan Allah mengharuskan mereka untuk menempatinya tanpa adanya pengingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai surah An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.
Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nahl ayat 92. Ayat ini turun terkait dengan seorang perempuan di Mekah yang dikenal sebagai Rotibah bin Sa'ad. Ia memiliki kebiasaan memintal benang dengan tekun hingga menjadi kuat, tetapi kemudian ia merusaknya kembali dengan menguraikan benang tersebut. Perbuatan ini dijadikan perumpamaan bagi orang-orang Quraisy yang sering melanggar janji dan kesepakatan. Mereka membuat perjanjian, tetapi kemudian mereka juga yang mengingkarinya. Jika ada pihak lain yang lebih kuat atau lebih menguntungkan bagi mereka, maka mereka akan mengingkari janji tersebut. Isi kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 92, yaitu jika orang sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, maka ia telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipenuhi, dan jangan seenaknya melalaikan atau bermain-main dengan sumpah yang telah diteguhkan. Jika mereka melanggar sumpah tersebut, maka mereka akan dikenakan kafarah atau denda, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Dan jika mereka tidak sanggup melakukan hal tersebut, maka mereka diwajibkan untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut.